Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Fa fil rahimakumullah, Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Nurul Falah, hadanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah sampaikan kepada kita, dan sampai malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Siapa yang datang kepada Allah dengan sejengkal, maka Allah akan mendatanginya dengan sehasta. Siapa yang datang kepada Allah dengan sehasta, maka Allah akan mendatanginya dengan sedepa. Siapa yang datang kepada Allah dengan cara berjalan, maka Allah akan mendatanginya dengan cara berlari. Begitu dekatnya Allah dengan kita, selalu tidak kelihatan. Ini kalau kelihatan, maka semua orang akan berlomba-lomba. Makanya tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Tanda-tanda amal ibadah diterima oleh Allah, yang pertama berubah menjadi lebih baik. Ini kemarin sebelum Ramadan, ketika Ramadan, setelah Ramadan, yang tahu kita. Mungkin sebelum Ramadan tidaklah sekuat ibadahnya ketika Ramadan. Nah, setelah ditimpa selama 30 hari di dalam bulan Ramadan, di bulan Syawal seperti apa kita? Naik atau terjun bebas tuh ya. Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz ini luar biasa ya. Beliau itu mufti ya, ulama mutaakhirin yang selalu bersedekah dengan hartanya untuk memberikan makan pada musafir, Pak. Rumahnya tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram. Beliau sekarang diteruskan oleh anaknya. Itu minimal setiap pagi itu ada 500 porsi minimal untuk orang yang lewat. Jadi siapapun yang lewat di depan rumahnya Syekh bin Baz ini boleh ngambil itu. Dan sorenya juga sama, minimal 500 porsi. Dan itu setiap hari. Beliau termasuk ulama yang dimuliakan. Bahkan pernah mendapatkan undangan dari jamaahnya. Sedang kajian seperti ini, kemudian jamaahnya ngacung. Wahai Syekh bin Baz, besok malam saya undang antum ke rumah saya. Dan Syekh bin Baz tahu ini orang biasa dan kategorinya memang tidak kaya, Pak. Dan beliaunya buta. Maka Syekh bin Baz senang mendapatkan undangan itu. Terima kasih, insya Allah saya akan datang. Kemudian ketika beliau esok harinya tuh ya, melakukan kajian lagi, utusan dari kerajaan datang. Syekh bin Baz malam ini diundang oleh raja. Yang dia pilih apa? Yang beliau pilih apa? Beliau mengatakan, orang yang mengundangku pertama adalah orang yang layak aku datangi rumahnya. Padahal ini rakyat biasa, kategori tidak kaya, buta lagi, mungkin makanannya sederhana. Ini satu yang undang raja loh, Pak. Dijemput, makanannya mesti lebih nikmat, lebih lezat. Tapi Syekh bin Baz dengan akhlaknya, dia menjawab, saya akan mendatangi orang yang mengundang saya pertama. Jadi terlambat tuh kerajaan.
Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya perihal tanda-tanda diterimanya amal-amal saleh yang dilakukan seorang hamba. Kemudian beliau rahimahullah menjawab, maka di antara tanda-tanda diterimanya sebuah amal, pertama lapangnya dada. Jadi maaf Pak, kita kalau habis sholat merasa plong dah itu. Itu salah satu tanda loh Pak. Walaupun plong, alhamdulillah wis sholat. Nah, lumayan itu. Ada rasa plong itu setelah melakukannya. Ini tingkatan paling rendah begitu. Kalau belum sholat kan kayak dikejar-kejar terus tuh, kayak punya utang. Begitu sudah Allah Akbar, sudah salam, alhamdulillah wis berangkat sholat. Itu saja menjadi tanda diterimanya amal itu. Kemudian istiqomah di atas kebaikan. Ya kemarin kita sudah melakukan apa? Istiqomah saja di situ. Bergegas dalam ketaatan. Tidak lama-lama kalau ada kebaikan-kebaikan di hadapannya. Walaupun itu mungkin bukan tugas utamanya. Pokoknya kalau ada kebaikan, langsung tuh sikat. Gak pakai lama. Berhati-hati dari keburukan dan dosa. Tambah berhati-hati sekali. Kalau ada perkara yang buruk dan nanti berbuat dosa, sebisa mungkin menghindarinya. Saat intensitas kejelekannya menjadi sedikit, kebaikannya bertambah dan hatinya merasa tenang kepada kebaikan. Maka inilah tanda-tanda taufik dan diterimanya amalan, yaitu keadaan dan kondisinya berubah menjadi lebih baik. Makanya disebut berubah menjadi lebih baik. Kenapa? Karena merasa tenang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dimudahkan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Makanya para salafus soleh itu ketika mereka mendapatkan sholat subuh berjamaah, sholat subuh bisa melakukannya dengan cara berjamaah, maka salah satu di antara doa yang mereka mintakan kepada Allah, ya Allah temukanlah aku dengan zuhur supaya aku bisa berjamaah di sholat zuhur. Bedakan kalau dengan yang tidak doa tuh mengalir, kalau ini nunggu, masih subuh saja sudah nunggu duhur. Nanti ketika ketemu duhur, karena dia sudah berdoa minta untuk bisa jamaah, kemungkinan berjamaahnya itu akan lebih besar daripada tidak doa. Datang dia ke masjid, dapat duhur berjamaah, setelah duhur minta lagi, ya Allah pertemukanlah saya dengan asar supaya nanti asar bisa berjamaah. Kan jarang Pak di antara kita minta seperti itu. Kalau para salafus saleh begitu. Makanya nanti dalam perjalanannya dari subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya sampai subuh lagi, dia punya niat untuk bisa berjumpa dengan sholat berikutnya, untuk bisa berjamaah. Dan kalau usianya tidak nyampe, itu seakan-akan dia sedang berjamaah. Kan niatnya dilihat oleh Allah. Maka karena amal itu, kebaikan itu seperti rantai yang tidak terputus, terus menerus. Selesai melakukan sebuah ketaatan, maka akan datang ketaatan berikutnya. Dalam surah Al-Lail, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Jadi kalau seseorang ini sudah membenarkan al-husna, al-husna itu balasan yang terbaik yaitu surga. Karena banyak, pada zaman Nabi saja ada tuh. Ada yang wakadzdzaba bil husna. Ada yang mendustakan balasan yang terbaik. Dan ceritanya cukup masyhur itu. Ada seorang kaya yang punya apa itu? Pohon korma kan? Kemudian pelapa kormanya ada yang masuk ke pelataran orang miskin. Makanya dalam syariah Pak, kalau kita punya buah, buah kita masuk ke tanahnya orang lain, tanamannya tuh ya, pohonnya itu masuk ke tanah orang lain dan berbuah, itu kalau orang yang punya tanah sebelahnya mengambilnya tidak dosa. Karena sudah nyebrang.
Itu syariahnya begitu. Kalau di kita, bisa tukaran gitu ya. Padahal boleh itu Pak. Saya punya mangga, salah satu cabangnya nyebrang ke tanahnya orang lain. Ya. Orang ngambil, yang punya tanah itu ngambil tanpa izin saya, itu secara syariah boleh itu. Tidak jadi masalah. Cuma memang alangkah baiknya izin. Nah ini pelapa kormanya nyangkut tuh, drobos ke tanahnya persis depan rumah orang yang miskin. Bahkan pada jatuh kurmanya. Ketika mau diambil gak boleh tuh sama yang punya. Karena beberapa kurma yang ada itu kurang bagus, dan kurma yang paling bagus yang ini. Yang manggarnya tuh sampai nyebrang ke halaman orang miskin itu. Anaknya minta ngambil satu yang sudah jatuh, dibersihkan itu dari pasir, itu nggak boleh Pak diambil. Bahkan maaf ya, saking pelitnya sudah masuk tuh, dikodek lagi Pak sama yang punya. Masya Allah. Kemudian hal ini disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tetangga sebelahku tuh begini. Kemudian Nabi mengatakan, ya, siapa yang membenarkan tentang al-husna, balasan terbaik, maka dia akan dimudahkan oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam surga. Ada sahabat yang dengar. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, aku akan membelinya. Wah, itu dibeli sangat mahal itu Pak. Beli satu batang kurma itu hampir beli satu kebun. Tapi karena dia membenarkan al-husna, balasan terbaik, udah jadi masalah. Ya katakan maunya satu kebun 2 miliar, dia bayar satu pohon itu 2 miliar. Kenapa? Surga ditukar dengan 2 miliar, murah Pak. Yang menyampaikan Nabi itu. Maka dia percaya betul sahabat ini. Mau berapapun dia minta, saya bayar. Langsung. Dan disedekahkan kepada fakir miskin tadi. Insyaallah ya. Nah, ini kalau orang wasaddaqa bil husna, sudah membenarkan tentang pahala yang terbaik, yaitu surga. Maksudnya apa? Kalau kita berbuat, melakukan sesuatu, dan itu kebenaran perintah dari Allah, ada petunjuknya dari Nabi, yakin saja. Jangan pernah ragu. Seberat apapun itu, termasuk puasa Ramadan. Saya termasuk yang cukup berat melakukannya Pak. Untuk melakukan puasa Ramadan, apalagi kemarin ya. Ada sakitnya, ada ininya dan lain sebagainya. Jadi ciri yang kedua, dimudahkan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Ini setelah Ramadan, coba tengok tuh. Ya, puasanya kita dilanjutkan tidak dengan sunnahnya. Qiyamul lail kita ya minimal seminggu sekali lah, jangan plong sama sekali. Tadarusnya yang kemarin mungkin 1 hari 1 juz, sekarang mungkin 1 lembar, gak jadi masalah. Yang penting diteruskan gitu. Kemudian yang ketiga, ada pengaruh positif setelah mengerjakan amalan Ramadan. Asarul Ramadan, ini penting ya. Jadi ada bekasnya. Ramadan itu seperti kita dididik. Syawal nanti sampai Sya'ban, itulah ya, ujian yang sebetulnya. Dan ujian pertamanya itu ketika Syawal. Disampaikan oleh Allah dalam surah An-Nahl surat ke-16 ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyanna ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan thayyibatan. Nah, hayatan thayyibatan itu, kehidupan yang baik itu sifatnya dunia, Pak. Jadi kalau orang sudah melakukan satu amal, maka Allah akan berikan hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik, yang ini sifatnya duniawi sekali. Contoh, setelah kita melakukan sholat,
maka ucapan-ucapan dari lisan kita tuh menjadi baik. Kita berkomunitas, sekarang pilih yang baik-baik. Kemudian hayatan thayyibatan, keluarga tuh jadi harmonis gitu, Pak. Karena kita sudah dibekali oleh Allah dengan kesabaran. Hayatan thayyibatan, boleh jadi rezeki kita nambah tuh. Karena ini sifatnya duniawi sekali dan Allah sampaikan itu. Jangan khawatir ya. Hayatan thayyibatan. Kemudian dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, kalau yang ini sifatnya akhirat. Karena kita tidak akan pernah mengira ya, dan tidak bisa mengira-ngira berapa balasan yang Allah berikan dari 1 rakaat salat yang kita kerjakan dengan cara berjamaah. Kita tidak bisa mengira betapa banyaknya Allah berikan pahala ketika kita baca 1 ayat. Kita juga tidak bisa mengira ketika kita bersedekah, mungkin hanya dengan 2.000 rupiah, tapi berbuka manis. Daripada 100.000 tapi mukanya cemberut, penuh dengan umpatan. Tak ingin 1.000 tapi aja maning. Nah, itu tuh gak bagus itu. Kita ngasih cuma 2.000 tapi dengan senyum. Ya. Di tukang parkir, di Pak Ogah itu yang pinggir jalan, atau memang orang yang membutuhkan. Jadi tidak pernah bisa mengira Pak kita, Pak. Berjalannya diri kita, kaki kita dari rumah sampai ke masjid itu juga kita nggak tahu. Sudah, yang penting lakukan saja. Gak perlu mengira, karena Allah yang nanti akan memberikan. Dan biasanya nanti akan dikaitkan juga ya Ramadan itu dengan amal-amal setelahnya. Makanya ada rahasia apa nih? Tuhan. Rahasia Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 183. Yang kadang ini kurang dikupas habis ya. Ada apa di balik kata kutiba dan la'alla itu? Apa sih maksud Allah kok menyampaikannya pakai kutiba? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, bukan wujiba. Padahal artinya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan. Harusnya kan pakai wujiba. Tapi kenapa Allah pakainya kutiba gitu loh. Nah, ini kita bahas sebentar nih supaya kita paham ini. Kalau menggunakannya wujiba itu memang artinya diwajibkan. Tapi kalau menggunakan kata wujiba maka sebetulnya di situ ada pilihan, Pak. Telah diwajibkan bagi orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Kalau pakai wujiba maka pengertian secara bahasanya begini. Kalau kamu mampu dan mau silakan puasa. Kalau kamu merasa tidak mampu dan enggan untuk melakukannya, nggak apa-apa, nggak puasa. Kira-kira kalau pakai wujiba itu orang Islam mau pilih yang mana? Puasa apa nggak puasa? Nggak puasa, Pak. Makanya Allah pakai kutiba. Asal kata dari kataba yaktubu, menulis. Kutiba telah ditulis, bukan telah diwajibkan. Tapi kenapa pakainya kutiba bukan pakai wujiba? Sesuatu yang telah ditulis itu mau besar, mau kecil, mau kuat, mau nggak kuat, ya. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan asal dia muslim tuh. Harusnya begitu. Jadi nggak ada pilihan kalau pakai kutiba. Maaf, panjenengan jadi pegawai itu mesti ada tulisannya, Pak. Dan semua dokumen itu semuanya tertulis, nggak ada yang tidak tertulis. Kita punya akte pakai tulisan nggak? Tulisan. Dan itu menegaskan kan bahwa oh ini nama saya, lahir tanggal sekian, bulan sekian, nah bulan ini tahun sekian, di mana, ini nama bapak dan ibu saya. Tertulis nggak di situ? Kutiba. Dan nggak bisa dibohongi kan? KTP tertulis, KK tertulis, ijazah tertulis. Itu yang urusan-urusan seperti itu. Panjenengan lah umpamanya jadi pegawai negeri. Ada kan tertulisnya di angka tahun berapa, pensiun tahun berapa kan? Ada nggak yang saya nggak mau pensiun? Oh nggak bisa. Wong tertulisnya pensiun
tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, sudah selesai. Masih kuat seperti apapun, udah bisa itu dianggap sebagai pegawai lagi. Kenapa? Ada kutiba tuh. Makanya Allah pakainya kutiba. Jadi tidak ada pilihan dan tidak ada kita bisa mengelak dari kata kutiba itu. Bukan sekedar wajib. Nah, langsung nih ke la'alla. La'alla itu penjeda, Pak. Kalau di situ kan agar atau supaya. La'alla itu asli maknanya bukan itu, tapi akan menjadi berubah makna tergantung ketika kita melakukan syariatnya. Cek semua ayat di dalam Al-Quran. Kalau pakai la'alla, mesti di depannya ada syariah. Ada sesuatu yang diperintahkan. Ini sebelum la'alla perintahnya asyam, puasa. Dan setelah la'alla, maukum, mauhum, mauka, mauki, la'allaka, la'allaki, la'allakum, la'allahum, la'allakunna, la'allahunna. Mau pakai apapun, setelah itu mesti ada apa yang akan Allah berikan kepadanya. Di situ apa? Tattaqun. Jadi sebelum la'alla ada perintah, setelah la'alla ada hadiah. Nah, hadiah itu tergantung dari apa yang kita kerjakan, perintah yang Allah perintahkan kepada kita dan bagaimana kita melakukannya. Kalau melakukannya sesuai dengan perintah yang benar, melakukannya dengan karena Allah, maka la'alla itu artinya bukan agar, bukan supaya. La'allakum, pasti kalian mendapatkan takwa. Nah, masalahnya syariah sebelum la'alla kita mengerjakannya seperti apa? Puasa yang kemarin kita kerjakan itu seperti apa? Maka la'alla itu tergantung dari syariah yang kita kerjakan. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh ya, dan mencari keridhaan Allah, maka la'alla di situ artinya bukan agar, bukan supaya, tapi niscaya kalian mendapatkan ya, atau kalian pasti menjadi orang yang bertakwa. Begitu, Pak. Itu rahasia kutiba dan la'alla yang kadang bagi kita kurang penting, tapi bagi saya sangat penting ini. Kenapa sih Allah tidak pakai wujibah, pakainya kutiba? Oh, ternyata tadi kalau wujibah itu ada pilihan sebetulnya. Tapi kalau kutiba tidak ada pilihan itu. Kenapa ada la'alla? Ya, itu tergantung dari ibadah yang dikerjakan, yang diperintahkan sebelum la'allanya. Nanti setelah la'alla hadiah dari Allah sesuai dengan ibadah yang kita kerjakan. Kalau kita mau lihat ciri-ciri ketakwaan itu, Surah Ali Imran salah satunya ini. Ya, banyak sekali nanti dalam Al-Quran. Ya. Surah Ali Imran surat ketiga ayat 133 sampai 136, 33, 34, 35, 36 ya. Wasari'u ila mafiratim min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Rabbmu, dari Tuhanmu, dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Kalimat di awalnya itu perintah sur'ah, cepat. Jadi sur'ah itu bukan tergesa-gesa. Kalau pakainya ya wasari'u sur'ah, itu artinya cepat yang sudah siap. Contoh nih, makanan sudah siap, sudah disajikan, piring sudah ada, ya. Kemudian ada perintah, ayo cepat makan. Nah, itu bukan tergesa-gesa. Itu namanya sur'ah, cepat, karena sudah siap semua. Tapi kalau lagi makan, ya, kemudian kereta mau berangkat, nah itu namanya tergesa-gesa, ya, beda. Karena dia tanpa persiapan, mau makan, jamnya mepet dengan kereta berangkat, itu namanya ajal, ajala yu'ajil, tergesa-gesa. Tapi kalau sur'ah itu perintah untuk menyegerakan karena dia sudah siap. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, ini ada kisah menarik ini. Jadi sedekah yang paling baik itu justru dalam keadaan sempit, Pak.
Karena sedekah itu untuk mengurai masalah. Ada bos ya orang kaya lah, yang tiap hari diberikan koran sama loper koran tuh. Blok blok blok, tapi loper ini tidak pernah meminta di akhir pekan atau akhir bulan. Begitu dikasih koran bayar, kasih koran bayar. Nah ketika ke bos ini masuk ke sakunya, kata bos, maaf nih saya nggak punya uang receh. Nggak apa-apa Pak, baca saja. Kemudian hari berikutnya sama, aduh saya nggak bawa uang receh lagi. Ini bedanya bos dengan saya ya. Kalau saya masuk saku receh semua. Kalau bos nggak punya receh. Sampai 3 hari persis Pak kayak gitu. Nggak ada receh lagi, nggak ada. Kata loper koran, nggak apa-apa Pak, baca saja, nggak apa-apa. Nah hari keempatnya loper koran nggak nyampe sama bos ini. Nggak nyampenya itu bukan karena kapok, tapi karena korannya habis di rumah sebelumnya. Jadi begitu ngasih ke koran sebelumnya, habis, gak bisa nyampe ke bos ini. Kemudian bos ini kan nunggu nih, ini kemana nih loper koran kok gak nyampe-nyampe ke sini? Ah, kapok mungkin dia tuh. Tapi saya punya utang sama dia tiga kali nih. Kalau katakan 3.000 kan berarti 9.000. Bagi loper koran itu penting uang segitu. Bagi bos gak ada apa-apanya kan 9.000 tuh. Maka kata bos ini, tolong cari. Berita kepada security itu, tolong cari nih lopernya. Ternyata ketemu, ditanya kenapa kamu nggak ngasih koran ke bos saya? Bukan nggak mau ngasih Pak, habis di rumah setelahnya apa sebelumnya, jadi nggak ada koran lagi. Dan sebetulnya saya mau ngambil tuh untuk bosnya. Dan kamu dipanggil sama bos tuh. Nah dipanggil, bos ini bilang terima kasih ya 3 hari sudah traktir koran sama saya. Sekarang saya mau traktir panjenengan tuh. Saya mau traktir kamu. Mau minta apa saja, saya kasih. Tapi apa jawab dari loper koran ini? Ya. Bapak bisa ngasih apapun kepada saya, tapi Bapak tidak akan pernah bisa ngasih seperti saya. Apa maksudnya Pak? Tidak bisa ngasih seperti saya. Saya memberikan koran kepada Bapak berharap Bapak bayar ke saya, tapi Bapak nggak bayar, saya ikhlaskan. Bagi saya 3.000 itu sangat berarti, bisa buat makan gitu. Tapi bagi Bapak membelikan apapun yang bisa Bapak belikan kepada saya, itu hal yang paling mudah dan sangat mudah bagi Bapak. Jadi saya mau minta motor tidak akan pernah sebanding dengan 9.000. Saya mau minta rumah tidak akan sebanding dengan 9.000. Makanya fisyarra'i wad-dharra. Berinfak itu jangan nunggu kaya. Jangan nunggu lapang. Kalau ada, dan itu infak yang terbaik. Orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi ini ciri-ciri ya ketakwaan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Ini kelonggaran Pak, sebetulnya ayat ini 135 itu kelonggaran kepada kita. Artinya kita itu tidak mungkin tidak berbuat dosa, tapi orang takwa ketika berbuat dosa cepat sekali koneksinya kepada Allah tuh. Gak harus nunggu nanti, apalagi yang menyampaikan kalau masih muda, jangan kayak gitu sih. Nanti tobatnya kalau udah tua, kelamaan itu. Orang takwa itu begitu berbuat dosa, itu nyambung kepada Allahnya cepat, gak nunggu lama. Makanya disampaikan demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah. Jadi langsung tuh ingat Allah saja. Lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, ya, sedangkan mereka mengetahuinya. Ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannat tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Ini janji Allah ya, mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka, Rabb mereka, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,
mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang mengerjakan amal-amal saleh. Jadi Pak, maaf, Bu, maaf, kita jangan overconfidence, merasa percaya diri bahwa amal kita diterima oleh Allah. Ya, jangan overconfidence. Yakin diterima boleh, tapi jangan terlalu percaya diri. Ya, kita harus punya kekhawatiran kalau amal kita tidak diterima oleh Allah. Ya. Makanya tengoklah kembali amal-amal kita yang sudah kita kerjakan, dan kalaupun ada yang sekiranya Allah tidak menerima, mohon ampunan saja kepada Allah. Terakhir sekali nih ya, kalau kita merasa ada amal yang tidak diterima, maka segera minta ampunan, maka amal itu akan kembali kepada Allah. Karena tidak ada bisa pengulangan, Pak. Saya sholat maghrib tadi itu merasa kurang khusyuk, itu tidak bisa ditambal. Saya mau sholat lagi ya, tadi kayaknya kurang khusyuk, gak bisa itu. Sholat yang kedua gak sah malah. Ya. Makanya sunnah itu bukan untuk melengkapi wajib, tapi sunnah itu untuk menyempurnakan, bukan melengkapi. Ya. Atau bukan pekerjaan biasa, tapi menyempurnakan. Khawatirnya ketika kita melakukan kewajiban, ada ketidaksempurnaan, maka sempurnakanlah dengan sunnah. Maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, jangan terlalu percaya diri dengan amal yang sudah kita kerjakan pasti diterima oleh Allah. Keyakinan diterima harus ada, tapi harus mawas diri. Barangkali ada amal yang tidak Allah terima, maka mintakanlah ampunannya, tutup ya, sempurnakan dengan sunnah. Insya Allah yang tidak diterima pun akan kembali kepada Allah untuk bisa diterima. Wallahu a'lamu bishawab. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.